Dan Ustadz, kali ini sepertinya ada pertanyaan yang masuk. Dan ini sepertinya pertanyaan ini ditunjukkan untuk Ustadz Sofyan nih, seperti ini. Semoga cocok ya. Kita coba bacakan ya Ustadz ya. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Izin bertanya, apa hukumnya mengusap atau mencium hajar aswad ketika sedang umroh atau haji? Apakah membatalkan umroh kita dikarenakan pada hajar aswad rutin dioles dengan parfum dan berdesak-desakan? Ya, Barakallah. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Mencium hajar aswad itu termasuk sunnah tawaf. Sunnah. Ya, bagi yang tawaf maka ada sunnah yaitu mencium hajar aswad. Namun sunnah ini juga tidak berlaku mutlak dalam semua keadaan. Ya. Yaitu ia hanya berlaku dan disunnahkan oleh Nabi SAW manakala tidak berdesak-desakan. Ya. Sedangkan kalau berdesak-desakan kondisinya, maka kita beralih ke sunnah yang lain. Oh gitu. Yaitu dengan mengusap saja manakala masih dalam jangkauan, atau kalau sudah di luar jangkauan maka dengan melambaikan tangan. Jadi tiga-tiganya sunnah ini. Untuk itu. Nah, kalau memaksakan harus mencium dengan keyakinan fadilahnya lebih besar, ini yang tidak sesuai sunnah justru. Karena Nabi SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala ya Umar innaka rajulun qawi fala tuzahimin nasa 'inda al-hajar. Umar, kamu ini laki-laki yang perkasa, kuat. Jangan kau desak-desak orang kalau mau cium hajar aswad. Kalau engkau mendapati kondisinya longgar, kau bisa cium-cium. Kalau nggak bisa ya usap, nggak bisa lagi dalam baik tangan aja syukur. Apakah membatalkan umroh ketika mencium dan itu diolesi minyak wangi misalnya? Umroh tidak batal, tapi dia harus segera membersihkan. Ya kan terkena Ya wajahnya atau apanya yang terkena wangian tadi harus segera dibersihkan. ya. Ya. Orang kalau film zakol begitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua Ustadz, terkait yang mungkin bisa antum jelaskan kepada kami semua di sini. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mohon penjelasannya. Apakah orang yang bunuh diri memang takdirnya seperti itu? Tanda tanya. Ya, karena akhir-akhir ini di tempat kami ada beberapa kejadian bunuh diri. Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Ya, kalau yang ditanyakan itu sudah terjadi bunuh diri, apakah takdirnya? Iya. Semua yang terjadi di dunia ini terjadi bi qadaillahi wa qadari. Wah, serem juga dong Ustaz. Tapi sebentar, tunggu dulu. Betul, itu terjadi atas takdir Allah. Iya. Tapi nggak bisa dia melepaskan tanggung jawab dia di sini. Iya. Jadi amalan perbuatan kita, semuanya ya, mau baiknya mau buruknya, itu disandarkan kepada kita karena dua alasan. Iya. Ya, amal perbuatan kita ini disandarkan kepada kita, dinisbatkan kepada kita karena dua alasan. Iya. Pertama, karena kita yang memilih kita mau berbuat apa ini sekarang. Kayak antum mas mungkin, antum nggak ada yang maksa toh duduk di sini. Enggak. Pilihan antum. Iya. Karena juga pilihan anak tetap duduk di sini. Iya. Nah, karena kita memilih ini, disandarkanlah perbuatan itu kepada kita. Iya. Alasan yang kedua adalah karena kita yang langsung berbuat. Yang tadi baca ke pertanyaan siapa? Saya. Iya. Yang sekarang berbicara juga anak. Iya. Karena dua alasan ini, semua gerak-gerik kita nggak bisa kita berlepas diri darinya. Kan kita yang memilih, nggak dipaksa. Dan kita juga yang berbuat. Iya. Kalau antum hanya berencana, belum antum berbuat, belum ada hukumnya. Nah, tapi di sisi lain, semua perbuatan kita adalah takdirnya Allah, ciptaannya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Dari mana? Dari dua sisi yang berbeda. Jadi sama-sama disandarkan kepada Allah, tapi juga disandarkan kepada kita. Cuman alasannya beda. Kalau kepada kita tadi pertama karena apa? Kita yang milih. Mau berbuat baik, mau berbuat jahat, itu pilihan. Iya. Allah kasih potensi ini. Iya. Kalau Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha
Takwa. Allah ilhamkan kepada masing-masing jiwa manusia itu potensi untuk berbuat fujur, jahat, ataupun potensi untuk bertakwa. Hadainahu najdain. Kami ilhamkan kepada dia untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Potensi sudah ada. Allah yang ngasih potensi ini kan. Dan potensi ini yang melahirkan pilihan. Seandainya Allah ciptakan kita ini seperti malaikat, nggak punya niat jahat, ya nggak ada orang berbuat jahat. Nggak ada. Nah, tapi yang ngasih potensi ini Allah. Dikasih modal ya. Artinya Allah berikan kita ini keinginan untuk berbuat baik, dan Allah berikan keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Tapi Allah nggak maksa kita. Kita yang menentukan pilihan itu, kita yang memilih. Allah nggak maksa kita. Nggak ada orang dipaksa kafir sama Allah. Nggak ada orang dipaksa beriman. Tapi Allah kasih potensi. Nah, dari sisi ini semua pilihan yang muncul mau tidak mau adalah bagian dari ciptaannya Allah, dari takdirnya Allah. Yang kedua, Allah mampukan kita, Mas. Mampukan kita baik untuk berbuat baik maupun untuk berbuat ya sebaliknya. Siapa kasih kita nyawa? Allah. Siapa kasih kita mata untuk melihat? Allah juga. Telinga untuk mendengar? Akal untuk berpikir, tangan untuk berbuat, kaki untuk berjalan. Seandainya Allah tidak menghendaki kita berbuat apapun, tinggal dicabut, nyawanya selesai. Jadi, walaupun itu betul takdir Allah, tapi nggak bisa Allah dipersalahkan. Nggak maksa dia untuk bunuh diri. Jadi pilihannya ada pada kita. Ada pada kita yang pilih diri. Allah sudah ancam orang yang mau bunuh diri itu. Kalau kamu bunuh diri, azabnya besar. Betul, banyak kalau dibilang gini. Kalau kamu pilih bunuh diri, kata-kata pilih itu benar. Kalau kamu pilih bunuh diri, maka samnya ancam. Emang dia kan memilih. Ya Mungkin orang berbuat tanpa menentukan. Dia harus beli talinya, dia harus sangkutin ke atas, dia harus masukkan ke sini. Begitu. Tapi kalau udah ada takdirnya, mungkin tidak bisa terjadi. Mungkin kayak itu, Ustaz ya? Betul. Takdir itu kan kita baru tahu setelah terjadi. Iya. Kalau belum terjadi kita nggak tahu takdir. Kalau tidak ada takdirnya tidak bisa terjadi. Sudah terjadi atau belum? Kalau yang mau bertanya, orang yang mau bunuh diri, jangan pernah berpikir ke arah sana. Karena kalau sampai itu terjadi, kamu nggak akan bisa menyalahkan Allah. Kamu akan salah dirimu sendiri. Ya, begitu. Mungkin sepertinya bisa ditambahkan ini, Ustaz Rai, mengenai takdir yang orang harus bunuh diri, apakah itu benar-benar takdirnya atau bagaimana gitu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sebenarnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu, baik ketaatan maupun kemaksiatan, ibadah yang kita lakukan, maksiat yang dilakukan oleh manusia, masuk di antaranya adalah bunuh diri. Sampai diri dan termasuk dosa, tapi termasuk maksiat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tadi sudah disinggung oleh Sasfian, bahwasanya seseorang selain dia diperintahkan untuk beriman dengan takdir, dia juga diperintahkan untuk beriman dengan syariah. Jadi kita beriman dengan takdir, segala sesuatu memang dengan takdir Allah. Termasuk di antaranya adalah ajal. Dan di waktu yang sama kita diperintahkan untuk beriman dengan syariat. Dan syariat melarang kita untuk bunuh diri. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang terbunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia nanti akan diazab di Jahannam dengan sesuatu tersebut. Ini menunjukkan bahwa bunuh diri ini adalah sebuah dosa. Nah, kita diperintahkan untuk beriman dengan dua perkara tadi. Ya, sampai pincang seorang hanya meyakini bahwasanya takdir adalah dari Allah SWT, kemudian dia berbuat maksiat. Dan dengan alasannya adalah takdir Allah. Lakukan kesyirikan karena dengan alasannya adalah takdir Allah, atau melakukan dosa besar dengan alasan kan sudah ditakdirkan. Boleh. Betul, itu adalah ditakdirkan. Tapi kita juga diperintahkan untuk beriman dengan syariat, Beriman dan melaksanakan ini. dan melaksanakan. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu jawabannya. Bagaimana Ustaz Terlanjut, ada yang mau ditambahkan mungkin? Saya mungkin tidak menguat dari sisi ini nanti. Tidak sesi lain.
orang yang bunuh diri pilihan yang paling jeleknya pilihan baru. orang kalau pilihannya akhirat dia ingin panjang bisa beramal soleh semaksimal mungkin semuanya yang kalau tempat tertinggi nanti ketika Allah mengakhiri tentu orang yang sukses dalam dunia ini panjang ingin menikmati dunianya itu pilihan itu ketika dia milih bunuh diri ini kondisi memang tidak ngerti akhirat tidak menikmati dunia sehingga memilih untuk cepat mengakhirinya. Penyebab utamanya yang paling Abu Bakri in Abu Bakr tahu betul orang paling itu ada lewat sambil dia scroll terkait melodi yang ada lagi paham bagian dari berpaling dengar nasihat dari teman kamu transaksi riba ini pasti repot kamu, saya sudah sering ngalamin ini pasti kan kawin saya lain bagian dari berpaling diajar oleh teman-temannya dikirimin kata-kata bijak yang dapat untuk mengingatkan kepada Allah mengingatkan akhirat mungkin udah sama-sama mulai masuk kubur lanjut sama sekali langsung di skip atau langsung tidak bagian terkuat orang yang seperti ini hidupnya tinggi sempit sebenarnya kepasman sehingga menganggap dunia itu cepat diakhiri aja dah dan banyak juga akan efeknya dia kira dengan mengakhiri itu selesai urusannya tidak ada lagi Rest in peace. dunia bodoh akhirat arti maka edukasi diri kita setiap ada orang berikan nasihat teman dekat orang-orang yang sayang dengan kita dan kita sayangi dengarkan dulu jangan dibantah dengan seolah-olah berpaling dengarkan dulu kita tidak tahu mungkin satu kata di waktu hati tidak Allah maksud semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menikmati hidup dunia itu sedat beratnya ajaban di kampung kita mati orang itu hidupnya luar biasa menakjubkan kondisi sesulit apapun sisi ekonomi sulit sisi sosial sulit tapi senyum di wajahnya muncul dia yakin Allah mengujinya ambian dia yakin mungkin sudah tidak bisa bergerak alat tubuhnya karena penyakit karena masih senyum muridnya adalah dia yakin Allah bila mencintai seseorang Allah wajib dia Allah lihat potensi kesabaran tahanannya tingkat dan Allah tidak akan membuat dia menjadi melewati retensi batas kemampuan kesabaran terus dan begitu juga ketika mendapatkan sesuatu yang nanti suami bersyukur kenikmatan sesuatu ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla kebaikan dari Allah sehingga hidup menjadi nikmat lagi di posisi sukses bersyukur kepada Allah dan kembalikan kepada Allah tidak sombong tidak besar kepala ketika di posisi paling di bawah dia pun masih bisa tersenyum Allah menginginkan kebaikan untuk us. Masya Allah seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz sudah atas jawabannya. Bapak cukup barakallahu fikum. Kita sudahi dulu. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita tuntaskan untuk pertanyaan seputar dari mengapa bunuh diri itu apakah itu termasuk takdir. Seperti itulah jawaban dari Ustaz kita yang ada di sini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis berkumawabim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.